kompetensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi. Selamat pagi, saya Sri Mantalia S, calon guru penggerak Angkatan 8, Kabupaten Sambas. Saat ini bertugas sebagai guru IPS di SMP Negeri 51 Atap Galing. Salah satu modul yang dibahas pada program pendidikan guru penggerak yaitu modul 2.3. Pada demonstrasi kontekstual, kami diminta untuk melakukan praktek pengamatan. Praktek pengamatan ini melibatkan 3 pihak, yaitu pengamat, coach, dan coache. Pihak-pihak yang terlibat adalah sebagai pengamat, saya Sri Mantalia S, sebagai coach, Bapak Mukti Ali, sebagai coache, Ibu Darti Nurfit. Pada praktek pengamatan ini terdapat 3 bagian atau 3 sesi. Pada sesi pertama adalah diskusi antara pengamat dan coach, yaitu pengamatnya saya dan coachnya Bapak Mukti Ali. Pada sesi kedua adalah diskusi antara coach dan coache, yaitu antara Bapak Mukti Ali dan Ibu Darti Nurfitri. Dan pada sesi 3 diskusi antara pengamat dan coach, yaitu diskusi antara saya, Sri Mantalia S, dan Bapak Mukti Ali. Demikian pemaparan mengenai persiapan tugas demonstrasi kontekstual. Selamat menyaksikan. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat pagi Pak Mukti. Selamat pagi Ibu Sri. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Sehat ya Pak? Sehat Bu. Ibu Sri bagaimana? Ya, saya juga sehat Pak. Kebetulan sekarang Bapak sedang jam kosong ya Pak ya? Jam mengajarnya sedang kosong ya? Iya Bu. Iya, jadi karena sedang jam kosong, mungkin kita bisa gunakan untuk agenda kita. Jadi agenda kita saat ini adalah diskusi sebagai persiapan dari coaching yang Pak Mukti akan laksanakan dengan coachnya. Begitu ya Pak Mukti ya? Benar Bu Sri, saya akan melaksanakan coaching dengan Bu Darti nanti sebagai coachingnya. Baik Pak. Jadi untuk coaching yang akan Bapak laksanakan nantinya, terdapat beberapa hal untuk diperhatikan. Di antaranya yaitu alur percakapan. Coaching itu menggunakan alur percakapan Tirta, di mana alur percakapan Tirta seperti yang kita ketahui terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian selain alur percakapan Tirta, dalam coaching nantinya Bapak juga sebaiknya menggunakan konsep mendengar rasa, yaitu mendengarkan kata kunci, kemudian memberi apresiasi, memberi pertanyaan yang mendalam, dan juga merangkum. Nah, untuk rubrik penilaian yang ingin saya tanyakan kepada Pak Mukti adalah, jadi untuk rubrik penilaian, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan oleh Pak Mukti, Pak? Mendengarkan aktif, kesadaran penuh, dan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, jadi ada 3 kompetensi yang ingin Bapak kembangkan: mendengarkan aktif, kesadaran penuh, dan pertanyaan yang berbobot. Kemudian untuk kompetensi yang dipilih secara spesifik itu kompetensi yang mana Pak? Kompetensi yang ingin Bapak pilih
secara spesifik? Mendengarkan secara aktif dan pertanyaan yang berbobot, Bu. Baik, Pak. Itu kompetensi yang spesifik yang Bapak pilih, mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Bagaimana bentuk indikator ketercapaian tersebut, Pak? Ketika saya melakukan coaching, saya akan didapatkan penyelesaian terhadap permasalahan yang didiskusikan. Jadi demikian ya Pak ya diskusi prasupervisi kita saat ini. Ya, Silakan dilanjutkan coachingnya Pak dengan Ibu Darti. iya Bu. Jadi nanti setelah Bapak melakukan coaching dengan Ibu Darti, kita akan melakukan diskusi pasca supervisi ya Pak. Iya Bu. Ya, mari kita lanjutkan Pak coachingnya dengan Ibu Darti. Oke, terima kasih Bu. Selamat pagi Bu Darti. Selamat pagi Pak Mukti. Bagaimana kabar hari ini Bu Darti? Alhamdulillah baik Pak. Bapak bagaimana kabarnya? Ya, saya juga baik ya. Jadi sesuai dengan jadwal yang telah kita buat pada hari ini, kita akan melaksanakan coaching Bu Darti. Saya sebagai coach dan Ibu sebagai Ibu Sri sebagai pengamat dan Ibu Darti sebagai coaching ya. Ya Pak. Silakan kita akan mulai coaching kita. Jadi apa yang mau Ibu Darti ceritakan hari ini? Ya Pak, begini Pak. Jadi saat mengajar, saya menghadapi siswa itu kemampuan pembelajarannya itu berbeda-beda Pak. Iya. Jadi hari ini kita membahas tentang kemampuan penerimaan pembelajaran yang berbeda. Apakah yang Bu Darti harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang tingkat pemahaman kemampuan anak yang berbeda. Oke, baiklah. Coba ceritakan lagi apa yang menjadi masalah dari murid dengan tingkat pemahaman yang berbeda ini, Bu. Jadi yang saya maksud dengan tingkat pemahaman anak yang berbeda adalah anak yang menangkap pelajaran itu ada yang cepat, ada juga yang lambat, Pak. Ya. Tingkat pemahaman yang berbeda maksudnya ada anak yang menangkap pembelajaran dengan cepat, ada juga yang lambat. Begitu ya Bu Darti. Jadi permasalahannya yang akan kita diskusikan hari ini. Iya, makanya saya bingung Pak, bagaimana caranya supaya anak itu semuanya bisa terpenuhi kebutuhannya. Baik, bagaimana pembelajaran yang dilakukan sebelumnya? Saya sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, baik. Kira-kira apa yang dapat atau bisa dilakukan untuk mencapai kegiatan pembelajaran berdiferensiasi? Jadi kemarin itu saya pada saat pembelajaran berdiferensiasi, saya menggunakan diferensiasi konten, kemudian saya menyiapkan materinya itu dalam bentuk materi tertulis, kemudian ada video dan ada juga audio, Pak. Oh ya, benar sekali, Bu. Saya sependapat. Jadi untuk selanjutnya apa saja yang dapat membuat siswa mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan? Jadi untuk memenuhi kebutuhan belajar yang berbeda, saya memberikan anak dalam beberapa bentuk pilihan sesuai dengan bakat dan minat anak. Benar. Kalau boleh tahu penguasaan yang seperti apa yang akan diberikan kepada siswa ini? Misalnya gini Pak, penugasan yang akan saya berikan itu dalam beberapa pilihan, misalnya penugasan dalam bentuk produk ya, jadi produknya itu berbeda-beda, ada yang bentuknya clipping, boleh video, boleh poster, ataupun audio. Jadi mereka itu masing-masing sesuai dengan bakat dan minatnya saja. Baik, Bu. Kapan Bu Darti akan mulai kegiatan pembelajaran berdiferensi dengan bentuk penugasan yang berbeda itu?
Saya sudah melakukannya, cuma saya ingin memperbaikinya lagi, Pak. Mungkin kelewatan satu Ih, percakapan ya. Lalu lalu bagaimana bagaimana? strategi? Oh, lalu bagaimana strategi dalam memberikan tugas yang berbeda? Oke. Bagi anak yang mempunyai bakat menulis, anak itu dapat membuat makalah. Bagi anak yang mempunyai bakat bermain peran, misalnya saya akan memberi kesempatan anak itu untuk membuat video, misalnya pada saat membahas materi konsumsi anak dapat membuat video transaksi antara penjual dan pembeli. Seperti itu, Pak. Ya, kapan Bu Darti akan memulai kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dengan bentuk penugasan yang berbeda ini? Rencananya saya akan memulai pada materi berikutnya, yaitu minggu depan. Kebetulan minggu depan saya akan memulai materi kegiatan ekonomi. Oke. Dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, apakah ada pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam kegiatan tersebut? Ada Pak, saya akan melibatkan guru mata pelajaran, kemudian orang tua siswa, pihak lain misalnya pihak kantin juga. Wow, menarik ini. Langkah-langkah dalam melibatkan pihak-pihak tersebut? Misalnya apabila anak membuat video transaksi jual beli, anak dapat meminta izin pada pihak kantin untuk meminjam tempat, ataupun anak dapat membuat videonya di rumah. Itu. Baik, berarti jadi pihak yang terlibat sesuai dengan bentuk penugasan yang dipilih oleh anak. Misalnya jika anak akan membuat video pada saat membahas materi konsumsi, anak dapat membuat video transaksi antara penjual dan pembeli. Anak dapat meminjam tempat di kantin sebagai lokasi atau di rumah anak tersebut. Ya. Jadi kapan Bu Darti akan mulai kegiatan pemberian tugas yang berbeda ini? Saya akan memulai materi berikutnya yaitu minggu depan. Kebetulan minggu depan saya akan memulai materi kegiatan ekonomi, jadi pas sekali. Menurut Bu Darti, apakah indikator keberhasilan dari pembelajaran berdiferensiasi? Menurut saya indikator keberhasilannya itu jika semua anak dengan kemampuan yang berbeda itu dapat menerima semua pelajaran, dapat mencapai tujuan pembelajaran. Itu, Pak. Ya, oke, baik. Lalu bagaimana setelah ini? Apakah akan tetap melanjutkan proses pembelajaran berdiferensiasi? Iya, tentu saja Pak. Jika cara ini berhasil, saya akan tetap menerapkannya. Ya. Lalu bagaimana perasaan Ibu sekarang ini? Saya menjadi lebih lega, Pak. Terima kasih ya Pak, sudah mau mendengarkan saya. Oke, terima kasih Bu Darti. Jangan jera untuk selalu jadi pendengar untuk saya ya Pak. Ya, tidak. Kalau Ibu punya masalah, silakan datang kapan saja. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Selamat pagi Pak Mukti. Selamat pagi Ibu Sri. Iya Pak, jadi tadi Pak Mukti sudah melakukan coaching dengan Ibu Darti. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pada sesi fase observasi ya Pak ya. Pada proses coaching tadi, apa yang sudah Bapak lakukan terkait ketercapaian pengembangan yang Bapak Mukti inginkan Pak? Pada proses coaching, saya sudah melakukan proses sesuai alur Tirta dan juga menerapkan rasa Bu Sri. Pada saat saya melakukan coaching, saya juga sudah mendengar secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Menurut Ibu, bagaimana proses coaching saya tadi? Apakah memang pertanyaan saya sudah berupa pertanyaan berbobot dan saya juga sudah mendengar secara aktif, Bu? Baik Pak Andi, tepat sekali. Seperti yang saya lihat pada proses coaching tadi, jadi saya minta izin kepada Pak Akli untuk menyampaikan catatan-catatan saya selama pengamatan coaching tadi ya Pak ya. Ya.
Ya, jadi dalam proses coaching tadi, benar sekali bahwa coaching yang Pak Ali lakukan bersama Ibu Darti sudah menerapkan alur Tirta, di mana di situ pada awalnya Pak Ali bertanya tentang tujuan, dan juga Pak Ali juga mengidentifikasi bersama Ibu Darti, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian pada saat mendengar, Pak Ali juga sudah menerapkan konsep rasa, yaitu Pak Ali mendengarkan kata kunci, kemudian memberikan apresiasi dan pertanyaan yang mendalam serta merangkum apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Darti. Kemudian di sini Pak Ali, Bapak sudah mendengar secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, berdasarkan coaching tersebut, kompetensi apa lagi yang akan Bapak kembangkan untuk selanjutnya? Baik Bu, saya ingin lebih memahami lagi proses coaching yang lebih maksimal sehingga saya lebih baik dalam melaksanakan coaching di waktu yang akan mendatang. Baik Pak, bersemangat sekali ya Pak dalam proses pembelajaran coaching ini. Semoga dengan lebih memahami konsep coaching, pelaksanaan coaching Bapak dapat lebih maksimal lagi ya Pak ya. Oke Bu, terima kasih Bu Sri udah boleh mendengarkan saya. Ya, terima kasih Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Demikianlah praktek pengamatan yang telah kami lakukan antara pengamat, coach, dan coache. Demikian praktek pengamatan yang telah kami lakukan, yaitu bertindak sebagai pengamat, coach, dan coache. Semoga kedepannya praktek yang kami laksanakan ini dapat bermanfaat bagi kami dan juga bagi lingkungan sekitar kami, dan kami dapat berbagi kepada rekan-rekan guru lainnya. Terima kasih. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat pagi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan.